Selamat malam saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memelihara kita khususnya di era pandemik ini untuk kita masih bisa bersekutu meskipun kita tidak bisa secara fisik untuk mengadakan persekutuan, tapi kita sangat bersyukur kalau Tuhan masih mengumpulkan kita bersama untuk kita mau belajar tentang kebenaran firman yang senantiasa dapat menuntun saudara dan saya hidup di dalam kebenarannya. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan khusus untuk saudara sekalian yang ada di Taiwan, yang ada di Hong Kong, maupun yang ada di China, dan saudara sekalian yang ada di Indonesia yang mengikuti akan persekutuan dan pemahaman Alkitab pemuda Geri China pada hari ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan begitu baik masih memberikan content of faith bagi setiap kita, sehingga setiap kita tidak hidup di dalam keliaran dosa. Namun kita disadarkan oleh Tuhan bahwa hanya kebenaran yang berasal dari Allah saja, yang hadir di dalam Kristus Yesus dan menyertai kita di dalam pemeliharaan Roh Kudus memimpin kita. Dan kiranya setiap apa yang kita bisa nikmati, khususnya di dalam pertemuan-pertemuan rohani ini, kita semua dapat di-refresh secara rohani untuk kita dapat menjalankan setiap kehidupan kita dengan semangat perjuangan yang setia hanya kepada Tuhan Allah saja. Nah, saudara, di dalam bulan Desember ini, kita akan bersama-sama membahas khususnya tentang satu tema, yaitu tentang Theology of Christmas, yaitu teologi Natal. Saudara, kenapa kita perlu untuk mempelajari tentang Theology of Christmas? Kenapa kita perlu belajar tentang teologi Natal? Bukankah kita sudah melewati Natal bertahun-tahun? Tetapi kenapa kita hari ini perlu untuk membahas kembali tentang what is the theology of Christmas. Saudara sekalian, kita perlu tahu kenapa? Karena dunia hari ini juga merayakan Natal bersama-sama dengan kita. Dunia juga menafsirkan tentang Natal bersama-sama dengan kita. Nah, pertanyaannya pada saat orang-orang dunia menafsirkan tentang Natal, apakah Natal yang dirayakan oleh dunia adalah sinkron dengan Natal yang dirayakan oleh orang percaya? Apa bedanya Natal orang percaya dengan Natal orang yang tidak percaya? Bagaimana kita memahami akan konten di dalam Natal? Apakah konten Natal yang kita rayakan hari ini adalah sungguh-sungguh sakral sesuai dengan apa yang Tuhan berikan? Atau justru kita punya konten Natal adalah konten yang tidak berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh dunia? Saudara, kita melihat bagaimana bulan Desember, di saat kita orang-orang percaya merayakan hari Natal, justru kita melihat orang-orang dunia menafsirkannya dengan libur bersama. Menafsirkan dengan makan bersama. Menafsirkan dengan berpesta pora. Bahkan juga pergi ke clubbing, menari, berdansa, dan menikmati alkohol. Dan akhirnya jatuh juga di dalam dosa free sex. Dan kita melihat begitu banyak orang-orang, khususnya yang hidup di dalam konten Natal yang salah. Mereka melampiaskan dosa, mereka melampiaskan nafsu, mereka melampiaskan setiap apa yang buruk di mata Tuhan. Maka saudara kita sebagai orang percaya harus memiliki konfirmasi. Natal apa yang saya rayakan? Konten apa yang saya imani di dalam Natal? Saudara, jangan-jangan saudara kita adalah orang-orang yang menamakan diri Kristen, tapi kita justru orang-orang yang paling tidak tahu tentang what is the true content of the Christmas. Maka kiranya Tuhan memakai pertemuan demi pertemuan ini, khususnya kita di dalam Theology of Christmas, kita akan membahas di dalam 3 pertemuan, dan kiranya 3 pertemuan ini dapat menjadi satu pertemuan-pertemuan rohani yang membawa konsep kita yang salah tentang Natal kembali kepada jalur yang benar. Dan kiranya setiap pemikiran hati dan setiap attitude kita, semua dibawa di dalam pembaharuan. Sehingga setiap kita dapat menghidupi Natal sesuai dengan apa yang Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pertemuan-pertemuan rohani ini. Dan kiranya segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Dan kiranya setiap kita bukan ikut-ikutan dengan apa yang ditawarkan oleh dunia tentang interpretasi Natal. Tapi mari kita sama-sama masuk di dalam kesakralan Natal yang sesungguhnya.
di dalam keagungan Natal yang sesungguhnya, dan masuk di dalam kekudusan Natal di dalam diri masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum kita akan masuk di dalam sesi yang pertama, yaitu What is the Theology of Christmas? Maka hari ini saya akan mengajak saudara untuk mengambil sikap berdoa. Dan kita mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan memimpin kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, di mana Engkau adalah yang senantiasa memberikan guidance bagi kami, bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus-menerus dapat dibangunkan di dalam kebenaran-Mu. Kami memohon ampun kepada Tuhan, jika kami seringkali melakukan segala sesuatu yang kurang berkenan di hati Tuhan. Tapi tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa memiliki sebuah keyakinan yang kokoh di dalam Injil, sehingga kami tidak tergoncangkan dengan setiap situasi apapun, meskipun kita mengetahui ya Tuhan, bahwa begitu banyak kesulitan-kesulitan yang harus kami hadapi. Tapi kami memohon kepada Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja melalui setiap apa yang kami kumulkan pada hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengecap setiap apa yang menjadi blessing yang Tuhan berikan melalui setiap pemaparan firman Tuhan. Jangan biarkan kami hanya sekedar menikmati firman Tuhan, tapi kami rindu diubah oleh firman. Kami rindu kami dapat melakukan perkara yang besar di dalam perkara yang Tuhan percayakan. Dan kami rindu ya Tuhan, kami mau belajar setia. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Kami rindu, kami punya kesetiaan mengikut Tuhan. Jangan biarkan kami mengikuti persekutuan ini, sehingga kami dipakai iblis, sehingga kami tidak bisa mencerna setiap apa yang menjadi message di balik semuanya. Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan tangan Tuhan. Jangan biarkan kami semua hari ini kehilangan berkat-Mu. Tapi tolonglah kami semua, supaya kami semua dapat senantiasa di dalam pertolongan Tuhan, kami dapat menelaah setiap kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Amin. So sekalian, kita hari ini akan bersama-sama memulai akan seri kita, yaitu tentang Theology of Christmas. Saudara, hari Natal adalah hari yang sakral. Karena hari Natal di dalam kitab suci memaparkan akan satu realita, bagaimana hari Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Pertanyaannya adalah, siapakah Kristus? Mengapa kelahiran Kristus harus kita rayakan bersama? Bukankah banyak kelahiran bayi-bayi yang lain? Tapi kenapa kelahiran bayi Yesus Kristus di Bethlehem menjadi satu turning point bagi kita untuk kita melihat kesakralan di dalam Natal? Maka saudara, di dalam 3 pertemuan, khususnya melalui hari ini, minggu depan, dan 2 minggu lagi, kita akan bersama-sama melihat 3 tema yang penting. Di dalam Theology of Christmas, ada 3 hal yang penting yang akan kita bahas minggu per minggu. Dan hari ini kita akan membahas tentang satu hal, atau satu tema yang penting. Dan tema yang penting itu adalah Theology of Christmas is about incarnation, yaitu tentang inkarnasi. Nah, pertanyaannya itu, apakah itu inkarnasi? Dan mengapa inkarnasi menjadi sesuatu yang perlu kita pahami bersama? Dan bagaimana inkarnasi menjadi satu message yang jelas, sehingga orang percaya tidak diombang-ambingkan dengan cara berpikir yang lain. Tetapi kita justru untuk bersama-sama untuk melihat dari kitab suci, bagaimana kita memahami khususnya di dalam inkarnasi. Nah, saudara, nanti dalam pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang kenosis, atau tentang pengosongan diri. Dan ketiga, kita akan bicara tentang satu tema juga yang penting, yaitu kita akan bicara tentang apa yang namanya glory, atau kemuliaan. Nah, saudara, 3 tema ini, incarnation, kenosis, and glory. Inilah tema yang akan kita bahas dari minggu ke minggu, sampai kita bersama-sama bisa melewati bulan Desember ini. Nah, saudara, hari ini kita akan membahas tentang inkarnasi. Nah, saudara,
Inkarnasi yang akan kita bahas hari ini akan kita sama-sama dasari dari kitab suci. Nah, saya akan mengajak saudara untuk melihat outline yang akan kita sama-sama bahas pada hari ini, dan saya akan share screen supaya saudara juga bisa melihat outline yang kita hari ini akan bahas. Ya, saudara sekalian, hari ini kita akan membahas tentang incarnation, dan saya akan membagi di dalam 4 subtema. Dalam tema yang pertama, kita akan bicara tentang incarnation and the word. Lalu nanti kedua, kita akan bicara tentang incarnation and the flesh. Ketiga, kita akan bicara tentang incarnation and the salvation. Dan keempat, kita akan bicara tentang incarnation and the sendness mission. Jadi kita bersama-sama akan bisa melihat baik dari definisi, baik dari sebuah hal yang terjadi di dalam konten inkarnasi, lalu melihat message dan menjadi purpose atau tujuan dari inkarnasi, dan yang menjadi sebuah aplikasi atau yang menjadi aksi dari inkarnasi. Dan ini akan menjadi 4 subtema yang akan kita bahas pada hari ini, dan kiranya Tuhan memakai setiap pembahasan kita hari ini untuk dapat bersama-sama melihat pentingnya akan kebenaran firman Tuhan, khususnya kebenaran Natal, yang hari ini kita akan bahas di dalam tema inkarnasi. Baik, saudara sekalian, saya akan mengajak saudara untuk melihat apa itu inkarnasi. Dan saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam ayat yang ada di layar saudara, yaitu kita bersama-sama melihat di dalam pertama, di dalam Yohanes pasal 1. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci, dan saudara bisa membukanya dan membacanya, khususnya saudara yang berada di manapun saudara berada, kita akan bersama-sama membaca 3 ayat ini. Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mula bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Oke, saudara, kita baca ayat ini dulu, nanti kita akan melanjutkan pembacaan kita yang berikut-berikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, what is incarnation? Apa itu inkarnasi, saudara? Saudara, kata inkarnasi di situ adalah satu kata yang memang di dalam kitab suci tidak tertulis. Kata vocabulary inkarnasi memang tidak ada dalam kitab suci, tetapi prinsip inkarnasi ada di dalam kitab suci. Dan apa arti incarnation? Nah, saudara, kalau di dalam bahasa Indonesia, kata inkarnasi bicara tentang apa yang namanya penjelmaan. Penjelmaan, saudara. Nah, pada saat kita melihat di dalam Kristus, Kristus adalah penjelmaan Allah menjadi manusia. Nah, kata penjelmaan Allah menjadi manusia, inilah yang kita mengerti di dalam satu vocabulary yang namanya inkarnasi. Jadi, saudara, waktu kita melihat penjelmaan Allah menjadi manusia, itu adalah inkarnasi. Dan pertanyaannya adalah, kenapa harus ada inkarnasi? Kenapa inkarnasi itu penting? Dan bagaimana kita melihat keunikan inkarnasi tersebut? Nah, saudara, di dalam iman kekristenan kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang mencipta, Allah adalah Allah yang menebus, dan Allah yang menyertai. Nah, kita percaya bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang mencipta di dalam pribadi Allah Bapa, yang menebus di dalam pribadi Allah Anak, dan yang menyertai, yang mewahyukan kebenaran melalui Roh Kudus. Nah, maka itulah kenapa di dalam iman kekristenan Allah Tritunggal, di mana satu Allah tetapi dalam 3 pribadi hadir di dalam hidup kita masing-masing. Nah, saudara, ini bukan sekedar satu konsep yang ada dalam perjanjian baru. Tapi kalau kita kembali melihat kepada perjanjian lama, saudara akan melihat bagaimana Allah Tritunggal adalah Allah yang hadir di dalam setiap waktu di mana manusia beradab atau menjalani sebuah peradaban.
Nah, Saudara coba saya akan membacakan Kejadian pasal 1, Saudara. Di dalam creation, kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan di dalam ayat 26, berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, Saudara, perhatikan. Berfirmanlah Allah apa di situ? Baiklah kita. Siapa kita di situ? Saudara, kita di situ adalah Allah. Dan Allah di sini adalah satu Allah, one God, tetapi di dalam tiga pribadi. Dan itulah kenapa kita percaya bahwa Allah Tritunggal ada di dalam kehidupan kita. Di mana Allah yang mencipta, Allah yang menebus, dan Allah yang menyertai, Allah yang mewahyukan, ada di dalam konsep yang kita imani bersama. Maka saudara, itulah kenapa Allah Tritunggal adalah satu bukti bagaimana kita dapat melihat di mana Allah Tritunggal di dalam keesaannya, tapi mereka melakukan pekerjaan karya Allah di dalam kehidupan manusia, di dalam akan satu masa demi masa, gimana kita melihat pekerjaannya. Itulah kenapa kita percaya Gusti Orasari, Tuhan tidak pernah tertidur, karena Tuhan selalu bekerja di dalam waktunya, di dalam akan rencananya, untuk setiap kita bisa melihat pentingnya kita mempercayai Tuhan. Nah, Saudara, bahkan kalau Saudara melihat di dalam Yesaya pasal 6 misalnya, kita lihat di dalam ayat ketiga, di mana dikatakan, mereka berseru kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah, Saudara perhatikan, di dalam konsep memanggil Allah, sama-sama dipanggil kudus, kudus, kudus. Atau dalam bahasa Inggris bagi istilah holy, holy, holy. Menggambarkan bagaimana Allah yang kudus, tapi disebut 3 kali. Menggambarkan kepercayaan bahwa Allah adalah Allah yang satu, tapi dia juga adalah Allah yang jamak. Di sini berbeda dengan konsep seperti Hinduisme. Kita melihat orang Hindu, mereka punya percaya tentang dewa-dewa, di mana mereka punya ratusan dewa, dan dalam dewa-dewa yang begitu banyaknya itu, mereka sama-sama adalah dewa, tapi mereka meskipun sama adalah dewa, mereka punya perbedaan demi perbedaan, sehingga di dalam perbedaan itu, mereka tetap satu persatu adalah dewa. Satu persatu tetap adalah Tuhan. Tapi Tuhan di situ adalah Tuhan yang berbeda di dalam visinya, berbeda di dalam misinya, berbeda di dalam aksinya. Sedangkan kalau kita melihat dalam konsep Allah Tritunggal, satu Allah, jadi bukan banyak Allah, Saudara. One God, bukan many gods. Dan di dalam one God di situ ada 3 hal yang dikerjakan di dalam kehidupan manusia, yaitu di dalam penciptaan, di dalam penebusan, dan di dalam penyertaan atau juga di dalam pewahyuan. Maka itulah kenapa kita percaya bahwa Allah yang kita percaya adalah satu. Kita seringkali menerima sebuah komplain, khususnya mengapa orang Kristen percaya kepada 3 Allah. Saudara, itu adalah satu statement yang salah. Karena kita hanya percaya kepada satu Allah. Tapi Allah yang menyatakan dirinya di dalam pernyataan sebagai Allah Bapa, menyatakan pernyataan sebagai Allah Anak, dan sebagai Allah Roh Kudus, dia bekerja di dalam kehidupan kita di dalam satu keesaan dan dalam satu kealahan. Nah, Saudara, kita tadi sudah membaca dalam Yohanes pasal 1. Dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, Saudara, ayat ini kita percaya adalah membicarakan tentang Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus, siapakah dia? Maka kita percaya, He is deity of Christ. Dia adalah Kristus yang secara keilahiannya, dia adalah Allah. Tapi kita juga percaya, Kristus adalah manusia yang juga hidup di dalam dunia secara sempurna. Jadi kita percaya the full deity of Christ, kita juga percaya the full humanity in Christ.
Dan maka saudara, pada saat kita melihat ini menjadi satu hal yang sangat penting, di mana pribadi Kristus kita percaya dia adalah Allah 100% dan dia adalah manusia 100%. Maka waktu kita melihat kata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Menyatakan Kristus sebelum dia datang ke dalam dunia, dia adalah Allah dan dia bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, yaitu Kristus sendiri adalah Allah. Nah, dan dia segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tiada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan di dalam dunia ini. Tetapi kita melihat bagaimana terang itu, atau yang dikatakan sebagai firman itu, datang ke dalam dunia dan menjadi manusia. Nah, saudara, ini yang menjadi satu hal kita bisa lihat di ayat 14, saudara. Di ayat 14 saya akan bacakan, saudara. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, maka kita percaya dia adalah firman. Apa itu inkarnasi? Adalah firman yang menjadi manusia. Penjelmaan Allah yang datang menjadi manusia. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat unik luar biasa. Kenapa, saudara? Karena kita melihat di dalam kepercayaan-kepercayaan, kita melihat di dalam setiap teologi-teologi, kita melihat di dalam setiap aliran-aliran agama, tidak pernah ada Allah yang rela datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk melakukan rencana Tuhan di dalam menyelamatkan jiwa manusia. Maka di dalam seluruh agama, seluruh kepercayaan, saudara tidak akan pernah menemukan akan satu rencana kekal menyelamatkan manusia melalui Allah datang menjadi manusia dan menjadikan hidupnya sebagai tumbal supaya setiap orang berdosa dapat diselamatkan. Dan saudara, hanya satu-satunya di dalam Kristus Yesus kita melihat firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Saudara, ini adalah satu konsep yang sangat indah. Inkarnasi bicara tentang penjelmaan Allah yang rela turun ke dalam dunia, menjadi manusia, firman yang menjadi daging, dan diam bersama-sama dengan kita. Saudara, ini sesuatu yang indah luar biasa. Di dalam kepercayaan, kita tidak pernah tahu Tuhan, Engkau ada di mana. Karena kita sulit untuk mencari Tuhan. Tetapi justru Tuhan menyatakan dirinya, dan Tuhan menyatakan dirinya melalui kelahiran Yesus Kristus, di mana Allah menjelma menjadi manusia, dan saudara kita bisa melihat di dalam bagian yang lain, Allah menjelma menjadi manusia, yaitu melalui Yesus Kristus, melalui rahim Maria tanpa sperma masuk di dalam sel telur dari Maria. Justru kita melihat apa yang terjadi, yaitu setiap apa yang dialami oleh Maria waktu melahirkan Yesus Kristus, kelahiran itu bukan karena adanya sperma laki-laki, tapi Roh Kudus menaruh akan benih, khususnya bagaimana kelahiran Kristus dititipkan di dalam rahim dari seorang perawan yang namanya Maria. Maka di sini kita melihat inkarnasi Kristus, firman yang menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita. Sungguh-sungguh truly happen in the history. Sungguh-sungguh terjadi di dalam sejarah. Sehingga setiap manusia dapat melihat bahwa Allah sungguh-sungguh peduli dengan manusia. Allah sungguh-sungguh peduli dengan setiap problematik manusia yang terbesar, yaitu adalah bebas dari dosa. Dan maka itulah kenapa Kristus menjadi the one and only point untuk bagaimana kita melihat inkarnasi Allah adalah inkarnasi yang menjawab setiap pertanyaan terbesar yang tidak pernah dapat dijawab oleh siapapun manusia. Tetapi karya keselamatan Kristus melalui inkarnasinya memberikan jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal bagi setiap orang percaya. Sehingga kita dapat berkata bahwa God is able untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Itulah kenapa, saudara,
firman yang menjadi daging. Itu adalah inkarnasi Allah menjadi manusia. Dan siapakah inkarnasi itu? Kita tahu siapa dia, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kita melanjutkan pembacaan kita, yaitu kita melihat dalam Yohanes pasal 6. Di dalam Yohanes pasal 6, ayat yang ke-38. Yohanes pasal 6 ayat 38. Saya akan bacakan, saudara. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, saudara, ada satu hal yang menarik, yaitu apa? Waktu bicara tentang Kristus, maka Kristus menyatakan dirinya bahwa aku telah turun dari surga. Berarti ini memberikan konfirmasi tentang firman yang menjadi daging, di mana asal firman originally adalah datang dari surga. Berarti datang dari Allah, di mana Allah menjelma menjadi manusia. Maka waktu dikatakan, aku telah turun dari surga, berarti ini menggambarkan bahwa konfirmasi bahwa firman menjadi manusia itu truly happen. Ya. Tetapi sudah di sini kita bisa melihat bagaimana Kristus datang ke dalam dunia, turun dari surga, di situ bukan untuk egoisme diri, bukan untuk membangun popularitas diri, tapi dia datang turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendaknya, tapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, saudara, nanti kita akan bahas ini di dalam poin keempat, yaitu bagaimana kita melihat inkarnasi bicara tentang descendants, yaitu bicara tentang pengutusan, saudara. Di mana kita melihat inkarnasi mengajarkan kita bahwa kita semua hidup itu bukan cuma sekedar disuruh hidup doang. Tapi kita hidup adalah untuk diutus oleh Tuhan. Nah, itu nanti kita akan bahas di dalam subtema yang keempat. Tapi paling enggak kita coba lihat di dalam poin yang pertama ini. Yaitu, aku telah turun dari surga dan aku membawa kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti apa, saudara? Berarti firman yang menjadi daging itu adalah firman yang tidak bertentangan dengan Allah Bapa, tidak bertentangan dengan Allah Roh Kudus, tapi mereka satu di dalam apa yang harus dikerjakan. Saudara, maka ini menjadi satu keindahan di dalam Allah Tritunggal. Di mana Allah Tritunggal satu di dalam pribadinya, yaitu pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, mereka tidak bentrok satu dengan yang lain. Mereka tidak punya agenda lain. Agenda mereka cuma kehendak Tuhan yang jadi. Dan dalam kehendak Tuhan yang jadi, mereka tidak punya kehendak lain. Mereka hanya punya satu kehendak yang sama, yaitu mereka melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat sinkron. Bagaimana kita melihat Allah berinkarnasi menjadi manusia, itu sesungguhnya adalah untuk melakukan apa yang Tuhan rencanakan, yaitu menyelamatkan jiwa orang berdosa. Nah, saudara, kita coba lompat lagi ke Yohanes pasal 8, saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8, coba kita lihat ayat 58 dan ayat 59. Oke, saya bacakan saudara sekalian, Yohanes 8 ayat 58 dan 59. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah jadi. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Nah, saudara, ini adalah satu statement yang menggambarkan bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu adalah Allah yang sama. Maka pada saat Allah Tritunggal adalah Allah yang sama yang ada di dalam perjanjian lama dan yang ada dalam perjanjian baru. Maka waktu tadi saya sebut Kejadian pasal 1 ayat 26, di mana dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, kita di situ adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan kita percaya yang dimaksud adalah Allah sudah ada di dalam penciptaan. Dan saudara, ini sesuatu yang dianggap kurang ajar oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, karena menganggap diri Yesus Kristus itu adalah Allah.
Dan itulah kenapa ahli Taurat, orang Farisi sangat geram, sangat ingin untuk membinasakan Yesus. Karena ini orang mulutnya lancang. Karena dia berani berkata, aku adalah Allah. Dan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ini satu kalimat yang dianggap kurang ajar, kalimat yang dianggap menyamakan diri dengan seperti Tuhan. Dan ini adalah satu kalimat yang memurtadkan orang lain. Dan ini menjadi satu hal yang berbahaya, sehingga akhirnya kita melihat orang-orang tersebut, mereka ingin punya niat melempari dan mematikan Yesus Kristus. Kenapa, saudara? Karena Yesus menyatakan bahwa aku adalah Allah. Nah, saudara, di dalam iman kekristenan kita percaya inkarnasi adalah Allah menjelma menjadi manusia, dan dia menjelma firman menjadi daging, dan firman yang menjadi daging itu tidak di dalam kehendaknya sendiri-sendiri, tapi membawa kehendak Tuhan di dalam kesatuannya. Dan kita melihat bagaimana Kristus Yesus, dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Dan dia mengkonfirmasi bahkan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Tentu saja ini tidak mudah untuk bisa dicerna, khususnya oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak bisa menerima bahwa manusia yang ada di depan mata adalah Allah. Setiap orang punya konsep Allah itu sempurna. Maka melihat manusia, bukankah manusia pasti tidak sempurna? Semua manusia pasti jatuh dalam dosa. Yes, logika itu benar. Tetapi itu tidak berlaku di dalam pribadi Yesus Kristus. Kenapa, saudara? Pertama, Kristus lahir ke dalam dunia, itu sudah direncanakan dari kitab perjanjian lama. Bahwa seorang hamba yang menderita akan datang menebus dosa manusia. Seorang anak akan lahir untuk menebus dosa manusia. Nah, saudara, itu sudah ada dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru di dalam pribadi Kristus. Kedua, saudara, kita melihat bagaimana di dalam pribadi Kristus, dia menjalankan apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama dan digenapi di dalam perjanjian baru di dalam pribadi Kristus. Maka firman yang dinubuatkan itu sungguh-sungguh terjadi di dalam realita hidup manusia melalui Kristus. Dan ketiga, kelahiran Kristus berbeda dengan kelahiran yang lain, saudara. Kelahiran Kristus berbeda dengan kelahiran manusia pada umumnya. Karena kelahiran manusia adalah antara sel sperma dan sel telur bersatu dan akhirnya menjadi satu janin. Tapi justru kita melihat kelahiran Yesus tanpa sel sperma dari laki-laki, dan kita melihat bagaimana Maria sebagai seorang perawan, tapi kita melihat bagaimana Roh Kudus masuk di dalam rahimnya, dan Roh Kudus membuai, dan akhirnya kita melihat Yesus lahir dari rahim Maria tanpa sel sperma laki-laki, dan ini menunjukkan dia tetap adalah seorang yang dinyatakan oleh Tuhan sebagai orang yang dipilih untuk melahirkan Kristus Yesus. Saudara, sayang sekali adalah pada saat ini terjadi, akhirnya banyak orang mulai memuja Maria karena dia adalah seorang dipilih Tuhan, seorang perempuan yang perawan yang dipilih Tuhan, dan mereka percaya bahwa orang dipilih Tuhan ini pasti punya hidup yang suci dan kudus di hadapan Tuhan, sehingga kita melihat khususnya melalui Katolik Roma, kita melihat bagaimana mereka percaya pada Yesus, tapi mereka juga mengagungkan Maria. Kenapa? Karena tanpa Maria tidak mungkin ada Yesus Kristus. Saudara, sebenarnya logikanya kebalik. Justru tidak ada Yesus Kristus, tidak ada Maria. Saudara. Kenapa? Kristus adalah Allah yang ada di perjanjian lama dan ada di perjanjian baru. Allah yang ada di dalam penciptaan, Allah yang ada dalam penebusan, Allah yang juga ada di dalam akhir zaman. Dan kita melihat bagaimana Kristus adalah the crucial point dalam hal ini. Bukan Maria, saudara. Tapi kita melihat Roma Katolik justru melihat bagaimana pribadi Maria perlu juga diangkat. Maka Santa Maria, jadi orang kudus yang namanya Maria, akhirnya menjadi satu branding yang dibangun. Dan pada saat kita lihat seperti ini,
Apakah berarti Maria lebih penting daripada Yesus? Saudara, maka seringkali ini menjadi pro and kontra yang terjadi dan akhirnya banyak sekali mereka bukan lagi mengagungkan Kristus, tapi mereka mengagungkan para santo dan para santa di dalam mereka berdoa kepada Tuhan. Maka saudara, ini adalah satu poin yang penting, saudara, yaitu apa? Bahwa dia adalah Allah. Jadi poin pertama, what is incarnation? Inkarnasi adalah penjelmaan Allah menjadi manusia. Di mana pribadi Yesus Kristus itu sendiri, dia bukan sekedar manusia biasa, tapi dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dan dia adalah firman, dan firman itu menjadi daging. Nah, saudara, ini menjadi poin yang sangat penting. Maka, saudara, Kristus bukan sembarangan manusia, tapi dia adalah fully deity dan juga full human di dalam kita mempercayai dia. Dia adalah ilahi 100%, tapi dia juga adalah manusia sempurna. Saudara perhatikan, manusia sempurna 100%. Tidak ada cacat dosa, tidak ada benih dosa. Maka dia adalah sempurna. Dan ini perlu menjadi satu hal yang kita imani bersama. Kedua, saudara, kita bisa melihat poin yang kedua, yaitu adalah kita melihat firman yang menjadi daging itu. He took on flesh and lived among us. Yang tadi kita sudah baca, yaitu dia firman itu menjadi manusia. Nah, saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam Filipi pasal 2. Kita coba buka bersama-sama. Di dalam Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua, ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Oke. Saya akan bacakan, khusus sekalian. Filipi pasal 2, ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun, perhatikan, dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan menjadi sama dengan manusia. Dan keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama orang bertekuk lutut dalam segala hal yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara, dari bagian ini kita bisa belajar beberapa hal tentang mengapa inkarnasi menjadi penting. Kalau tadi poin yang pertama kita lebih fokus kepada Kristus adalah Tuhan. Kristus adalah Allah. Dan dia bersama-sama dengan Allah. Khususnya dalam Allah Tritunggal. Yaitu di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di dalam penciptaan dia ada. Menggambarkan bagaimana dia sungguh-sungguh adalah Allah. Kedua, ini kita lebih fokus kepada dirinya, firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Nah, saudara, hal yang kita bisa pelajari di dalam inkarnasi Kristus, firman yang menjadi manusia itu, di dalam beberapa poin. Ya. Yang pertama, saudara, kita bisa belajar bagaimana ayat yang kelima dikatakan apa? Ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Saudara, dia sudah punya posisi sebagai Allah. Dia punya konsep kealahan di dalam dirinya. Tapi justru dia datang menjadi manusia. Dan waktu dia datang menjadi manusia, firman menjadi daging, he abandoned a sovereign position. Dia tidak menganggap kealahan yang ada itu menjadi satu hal yang harus ada. Tapi dia justru menjadi manusia secara sempurna. Nah, saudara, dia menjadi manusia, dia menomorduakan kealahannya. Dia pada saat hadir dalam dunia,
Dia justru tidak menganggap sovereign position sebagai Allah itu dipakai. Dia tidak pakai posisi kealahan itu digunakan khususnya untuk sombong atau untuk membangun sebuah kekacauan dan sebagainya. Tidak. Dia rela turun menjadi manusia. Dia rela turun menjadi manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang indah. Menjadi daging, yaitu dia yang ada di tahta Allah. Dia rela datang menjadi manusia. Dan bukan sekedar itu. Ayat 7 dikatakan apa? Mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. He accepted a slave place di situ. Jadi dia bukan cuma jadi manusia doang, tapi dia menjadi hamba, saudara. Pernahkah saudara terpikir Allah jadi manusia, Allah jadi hamba, saudara? Saudara, kalau kita melihat di dalam film-film, misalnya di dalam mitologi Greka, saudara, kita melihat film-film yang menceritakan tentang Dewa Zeus. Di mana Dewa Zeus adalah dewa yang dipanggil sebagai the God of the Gods. Dan waktu dia datang ke dunia, dia tidak memakai akan satu hal yang mana waktu dia berada di dalam dunia manusia, dia menjadi seorang yang memakai posisi sebagai slave. Enggak. Dia justru datang dunia tetap dengan posisinya sebagai Zeus dan juga menunjukkan bahwa aku adalah Zeus. Menyatakan kesombongan, menyatakan akan satu hal, bagaimana aku adalah dewa, dan bahkan dengan satu hal, kalau engkau tidak melakukan apa yang ku mau, maka engkau bisa hancur dan sebagainya. Nah, saudara, di dalam mitologi kita melihat dewa pada saat dia datang ke dalam dunia pun, dia tetap menggunakan porsinya sebagai dewa. Dan bahkan, saudara, dewa di dalam mitologi nakal-nakal, saudara. Kenapa? Zeus turun ke dalam dunia, cari cewek. Lalu akhirnya cari cewek, meniduri cewek. Sampai akhirnya hamil. Sehingga waktu anaknya lahir, akhirnya anak itu menjadi meta. Menjadi apa? Memiliki seorang manusia tapi punya kekuatan dewa. Siapa itu, saudara? Kalau saudara tahu namanya Hercules. Hercules adalah anak dari Zeus. Di mana anak dari Zeus yang karena apa? Karena nakalnya dewa cari cewek. Nah, ini konsep Allah kayak apa ini? Ini konsep Allah yang brengsek. Ini konsep Allah yang nggak beres. Nah, saudara, Yesus Kristus, dia datang dalam dunia menjadi manusia. Di situ dia datang menjadi manusia adalah untuk menyatakan bahwa aku akan menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan dia justru firman itu menjadi daging untuk sama-sama bersama dengan manusia mengajarkan bahwa Allah itu ada. Allah sungguh-sungguh peduli kepada manusia. Kebenarannya sungguh-sungguh ada. Dan dia rela menjadi hamba, melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk keselamatan dapat dinikmati semua orang yang percaya. Saudara, itu sesuatu yang di langkah yang diambil, yaitu he accepted a slave place. Dan bukan itu saja, menjadi sama dengan dunia. Menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia itu he associate with sinful people. Hidup bersama-sama dan mengajarkan kebenaran, mengajarkan apa yang menjadi rencana Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan bersama-sama orang berdosa. Nah, saudara, ini adalah satu pelajaran yang perlu kita sama-sama lihat. Bagaimana Allah rela menjadi manusia, dia justru memiliki satu hal, dia bersosialisasi dengan orang berdosa. Tapi bukan berarti waktu dia bersosialisasi dengan orang berdosa, dia menjadi berdosa. Tidak. Dia bersosialisasi dengan orang berdosa, tapi dia membawa kebenaran Tuhan, kekudusan Tuhan, dan rencana Tuhan menjadi sesuatu yang bersinar bagi orang-orang berdosa. Sehingga setiap perkataannya, setiap khotbahnya, setiap firmannya, setiap pengajarannya, semua menjadi sebuah inspirasi yang menggugah orang berdosa untuk kembali kepada jalan Tuhan. Ya. Nah, saudara, ini sesuatu yang indah luar biasa. Kenapa? Karena dengan saudara mempelajari ini, saudara akan tahu bagaimana kita seharusnya hidup. Ya.
Saudara, kita adalah orang percaya, bukan? Kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Kita percaya Allah penuh kasih. Kita percaya firman-Nya adalah ya dan amin. Kita percaya Roh Kudus nantiasa menyertai kita. Nah, pertanyaannya, saudara, kalau kita sebagai orang Kristen yang sudah menerima yang begitu mulia, saudara mau nggak belajar dari Yesus? Abandon a sovereign position for the sinners. Maukah saudara-saudara menjadi orang yang selama ini sudah belajar, sekarang waktunya saudara untuk membuang kenyamanan saudara dan saudara pergi memberitakan Injil. Saudara waktu memberitakan Injil, saudara mungkin tidak punya uang, saudara hanya punya waktu, saudara hanya punya akan kesempatan, tapi saudara pakai semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara memberitakan Injil bukan kepada orang kaya, bukan kepada orang miskin, tapi juga kepada semua orang berdosa. Dan apakah saudara menjadi seorang yang yakin bahwa saya diselamatkan oleh Tuhan adalah untuk saya menikmati keselamatan saja, atau saya justru diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Saudara, ini adalah semangat inkarnasi, saudara. Kita perlu belajar bagaimana kita bisa turun untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Menggambarkannya apa? Dia Allah loh. Dia Allah, tapi waktu dia menjadi manusia, dia tidak egois, dia tidak menjadi orang yang temperamental, tapi dia adalah orang yang apa? Dia adalah orang yang merendahkan dirinya, selfless untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Maka saudara, kalau orang dipercayakan sesuatu yang indah, dan dia merendahkan dirinya untuk melakukan apa yang benar, tidak mungkin, saudara, orang itu akan menjadi orang yang punya satu hal, yaitu apa? Dia menciptakan dirinya sebagai Tuhan. Tidak. Justru orang yang punya kerendahan diri seperti ini, kerendahan hati lebih tepatnya, saudara, memiliki kerendahan hati seperti ini, dia tidak mungkin menjadi sombong, dia tidak mungkin menjadi orang yang menganggap dirinya something, tapi dia justru sadar, I am nothing. Saudara, orang yang mengadopsi semangat humility ini adalah orang yang tahu bahwa apa? Bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita tidak boleh menggunakan keegoisan diri kita. Nah, saudara, kalau kita bandingkan, Yesus layak egois. Kenapa? Dia adalah Allah kok. Tapi Allah pun belajar untuk apa? Allah pun mensinkronkan diri dengan rencana Tuhan. Nah, saudara, kita perlu juga belajar, apakah hari ini saya sudah sinkron sama Tuhan? Apakah saya hari ini punya humility sebagai orang percaya? Apakah saya peduli sama orang lain supaya mereka bisa beroleh hidup yang kekal? Ayat 9-11. Dikatakan, karena itu Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya bertekuk lutut. Orang-orang bertekuk lutut di hadapan Yesus, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. He ascended as supreme prince, yaitu adalah dia menerima kelayakan. Karena dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dia menghidupi apa yang benar, dan orang akan mengaku dia adalah nama dari segala nama, dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia menjadi manusia untuk kemuliaan Allah Bapa. Dia melakukan akan inkarnasi karena Allah Bapa. Nah, saudara, waktu kita hari ini sebagai orang percaya, semangat inkarnasi ini harus mentransfer satu hal dalam hati kita. Kalau Kristus saja bisa punya pembelajaran seperti ini. Dia yang adalah Allah saja rela melakukan semuanya ini. Kenapa kita sebagai manusia berdosa, kita tidak rela untuk melakukan semuanya ini? Justru kita adalah orang berdosa. Kita seharusnya ada orang yang lebih rajin untuk melakukan semuanya ini. Maka saudara, ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita belajar bahwa apa? Bahwa semua ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kita tidak boleh untuk apa?
Kita tidak boleh untuk menjadi orang yang bermain-main. Maka teologi Christmas menjadi teologi yang penting supaya kita tidak merayakan Natal dengan sembarangan, dengan kacau, tapi kita kembali dengan humility, dengan kerendahan hati. Kita mau belajar seperti Kristus, firman menjadi daging. Dan dia tidak mengutamakan kealahannya. Dia datang dalam dunia menjadi seorang hamba. Dan dia bersama-sama dengan orang berdosa. Tapi dia hidup di dalam satu hal, humility yang dibangun. Untuk bagaimana setiap orang memperoleh hidup yang kekal. Dan dia dilalui pribadinya, taat sampai mati. Sampai di atas kayu salib. Dan di dalam ketaatan itu menunjukkan dia sungguh-sungguh hamba yang diberitakan di perjanjian lama. Anak yang akan menyelamatkan umat percaya digenapi di dalam pribadi Kristus Yesus. Saudara, ini sesuatu yang indah yang ada di dalam Kristus. Dan ketiga, saudara, yaitu adalah kita melihat di dalam Ibrani ayat 1 ayat yang ketiga. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Nah, saudara, apa arti inkarnasi? Ayat 3 saya akan bacakan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, dia duduk di sebelah kanan Allah yang besar di tempat yang tinggi. Saudara, apa arti inkarnasi? Nah, saudara, inkarnasi adalah bukan sekedar firman menjadi daging saja, tapi dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Saudara, cahaya kemuliaan Allah berarti apa? Dia membawa kemuliaan Allah. Membawa kemuliaan Allah menjadi something glorious. Jadi waktu dia datang ke dalam dunia, dia tidak punya agenda sendiri, tapi dia adalah cahaya kemuliaan Allah, yaitu di saat manusia tidak tahu standar apa, tidak tahu apa yang benar, tidak tahu apa yang setia, apa yang baik, tapi waktu dia datang, dia menyatakan cahaya kemuliaan Allah, menyatakan inilah kemuliaan, kebenaran, dan kekekalan yang adalah satu-satunya yang akan menyelamatkan, yang akan menebus, dan akan membawa saudara dan saya melihat kemuliaan Allah. Dan di dalam hal ini, saudara, Allah nggak sekedar bersandiwara di sini. Tapi ini adalah sebuah proklamasi bahwa Kristus sungguh-sungguh adalah cahaya kemuliaan Allah. Berarti apa? Kemuliaan Allah satu-satunya kebutuhan saudara yang diberikan oleh Kristus Yesus. Keselamatan di dalam Kristus itulah yang menjadi hal yang diberikan Allah kepada kita. Jadi sehingga waktu kita semua disucikan dosanya, kita diberikan keselamatan, kita ditebus, kita diampuni, dan kita melihat kemuliaan Allah menjadi satu-satunya realita yang benar dan sempurna. Kita melihat apa yang ditulis di situ. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Menggambarkan apa, saudara? Menggambarkan bagaimana Allah mengirimkan anak yang tunggal waktu inkarnasi Yesus datang dalam dunia, dan dia setelah menyelesaikan semuanya, dia kembali ke tempatnya. Dan waktu dia kembali ke tempatnya menunjukkan satu realita, yaitu apa? Firman yang menjadi daging itu sungguh-sungguh adalah Allah. Jadi bukan hanya sekedar satu berita datangnya Yesus adalah firman yang menjadi daging dan dia adalah Allah yang bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Tapi juga waktu setelah selesai rencana yang dilakukannya, yang digenapinya, dia kembali. Dan waktu dia kembali dikatakan dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Berarti dia sungguh-sungguh adalah Allah yang menjalankan tugasnya dari awal sampai akhir. Dan pada saat akhirnya, setelah dia menyelesaikan tugasnya pun, dia kembali kepada posisinya sebagai Allah. Dia kembali ke posisinya berada di sebelah kanan yang maha besar.
Saudara, ini sesuatu yang sangat indah, yaitu apa? Juru selamat kita bukan juru selamat kacangan, bukan yang boleh ada, boleh nggak ada. Justru inilah juru selamat yang harus ada di dalam hidup saudara dan saya. Inkarnasi menunjukkan bahwa kebutuhan terbesar hidup saudara dan saya hanya dapat tersolve problemnya hanya di dalam pribadi Kristus. Maka tanpa Kristus, itulah kenapa without Christ there is no salvation. Without Christ there is no Christmas. Maka itu kenapa Natal nggak boleh nggak ada Kristus. Jadi kalau hari ini kita melihat orang-orang merayakan Natal dengan sex party, lalu merayakan Natal dengan pesta pora, lalu merayakan Natal dengan sekedar untuk berpesta di dalam makan, minum, dan juga berdansa, surah itu adalah sebuah penghinaan terhadap Natal. Itu sebuah pemurtatan terhadap Natal. Justru Natal adalah satu konfirmasi bahwa kebutuhan terbesar manusia, yaitu manusia yang sudah jatuh dalam dosa, tidak bisa terselamatkan, tidak bisa untuk ditebus, maka Kristus satu-satunya yang datang memberikan penebusan, memberikan keselamatan, dan menyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Bahwa apa? Yesus Kristus truly Savior di dalam hidup kita masing-masing. Maka bertobatlah kita jika kita hari ini main-main dengan Natal. Natal begitu sakral, saudara. Inkarnasi Allah. Maka kita tidak boleh mempermainkan. Kita tidak boleh memurtadkan apa yang sudah ada di dalam Natal yang sebenarnya itu. Maka saudara, kalau kita adalah orang yang sungguh-sungguh sadar bahwa Natal adalah tentang kita, di mana diselamatkan, diberikan keselamatan, diberikan akan satu hidup yang baru, karena Kristus satu-satunya yang memberikan itu, yang sanggup memberikan itu. Maka itulah kenapa kita harus bertobat. Kita harus hidup benar. Kita harus hidup setia. Kita harus hidup memuliakan Tuhan senantiasa. Saudara, terakhir kita akan bicara tentang incarnation and the senders mission. Di mana kita akan bicara tentang bagaimana kita belajar tentang semangat inkarnasi. Nah, saudara, kita coba lihat di dalam dua bagian. Pertama, kita percaya kenapa kita mengkaitkan inkarnasi dengan the senders mission, yaitu adalah misi pengutusan. Karena kita percaya Yesus adalah the missionary of God yang paling sempurna. Kita coba lihat di dalam Lukas, saudara. Mari kita buka bersama-sama. Kita buka sama-sama di dalam Lukas. Lukas pasal 4. Lukas pasal 4. Oke, kita coba lihat ayat 18 dan ayat 19. Baik, saya akan bacakan saudara sekalian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, waktu kita melihat inilah yang tercatat di dalam kitab Yesaya. Dan waktu kita melihat Yesaya menuliskan bahwa akan datang orang yang mengurapi, yang diurapi untuk menyampaikan kabar baik. Dan itu semua digenapi di dalam pribadi Yesus. Yesus Allah yang rela menjadi manusia dan menjadi daging dan bersama-sama dengan manusia. Dan dia kenapa datang ke dalam dunia? Karena dia datang menjadi the missionary of God yang paling sempurna. Tidak ada seorang pun missionary yang sempurna. Kita melihat perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Rata-rata mereka adalah orang-orang yang punya konsep dosa di dalam dirinya. Mereka adalah orang-orang berdosa. Mereka orang-orang yang masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi bukan Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya missionary yang sempurna. Satu-satunya missionary yang tidak gagal di dalam menyatakan apa yang dia perjuangkan. Dan saudara, dia semua menggenapi apa yang ditulis oleh Yesaya. Karena roh Tuhan ada padanya. Dan roh Tuhan memimpin dia menyampaikan kabar baik. Dan dia memberitakan tentang pembebasan, memberitakan tentang penglihatan, dan memberitakan tentang pembebasan,
memberitakan bahwa tahun rahmat akan datang. Dan dia dengan setia mengerjakannya. Bahkan setia sampai mati. Mati di atas kayu salib. Saudara, Yesus adalah utusan paling sempurna di dalam Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Kita bukan dipanggil untuk melihat Yesus, oh puji Tuhan, Yesus adalah missionary yang sempurna, dia adalah hamba yang menderita, dan dia adalah hamba yang sempurna juga. Dan kita hanya mikirnya dia adalah hamba. Pertanyaannya, lupakah engkau bahwa Tuhan datang ke dunia untuk juga mengingatkan kepada kita, we are the slave too. We are the missionaries. Kita juga adalah para missionary yang dipanggil Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes, saudara. Kita coba lihat di dalam Yohanes. Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes 20. Ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi saudara, kita adalah utusan Kristus. Jadi Kristus adalah utusan Allah yang paling sempurna. Kita adalah utusan Kristus. Dan kita adalah utusan Kristus yang dipakai Tuhan untuk membawa good news, untuk membawa pembebasan, untuk membawa penglihatan, dan membawa mereka melihat rahmat Tuhan. Dan we are called to do this. Kita dipanggil untuk diutus oleh Tuhan. Nah, saudara, pertanyaan, sadar nggak kita bahwa kita ini semua diutus oleh Tuhan? Yesus dengan jelas mengatakan, seperti aku yang diutus oleh Tuhan, sekarang aku mengutus kamu. Kata aku mengutus kamu. Ada nggak di dalam hati kita hari ini? Seringkali kita lupa, kita lebih pintar menjadi utusan dosa. Kita seringkali lupa untuk bagaimana kita sebagai orang percaya. Kita harus mengutamakan apa yang Kristus kerjakan di dalam hidup kita. Nah, saudara, maka ini perlu menjadi sesuatu yang ada di dalam kita masing-masing. Kenapa, saudara? Karena Yesus di dalam Matius pasal 28, ayat 19-20, dia berkata apa, saudara? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, saudara, ini menjadi satu hal berarti apa? Yesus adalah kunci untuk kita bisa tahu tentang Allah. Yesus adalah kunci bagaimana kita mengerti tentang rencana Allah. Yesus adalah kunci di mana kita memahami pengutusan yang Kristus berikan kepada kita, yang dipercayakan Allah kepada Yesus. Jadi kita perlu belajar dari Yesus. Kita harus belajar bagaimana melayani seperti Yesus, bagaimana memberitakan Injil seperti Yesus, bagaimana memahami doktrin dan memahami setiap apa yang dianugerahkan kepada kita. Kita pusatkan dan kita teladani dari Kristus. Kenapa? Karena Kristus sudah melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Dia sudah menyelesaikan pekerjaan Bapanya dengan sempurna. Dia juga mengucapkan kata-kata Bapanya dengan sempurna. Dia menaati kehendak Bapanya dengan sempurna. Dia ungkapkan hati Bapanya kepada orang percaya dengan sempurna. Maka, saudara, itulah kenapa tadi kita melihat bagaimana poin we are the missional church adalah kita harus belajar bagaimana dalam perjanjian baru gereja adalah tubuh Kristus. Maka karena gereja adalah tubuh Kristus yang adalah orang-orang percaya berkumpul, orang-orang percaya belajar, orang percaya mengambil sebuah satu persekutuan bersama, maka mereka harus diinspirasi di dalam keteladanan Kristus. Maka itulah kenapa, saudara, gereja di saat melakukan pengutusan yang Kristus lakukan, itu adalah kelanjutan dari inkarnasi.
Jadi inkarnasi bukan berhenti pada Yesus, tapi justru semangat inkarnasi membakar hati kita. Gereja melaksanakan misinya, memberitakan Injil. Itulah yang menjadi satu panggilan yang harus kita kerjakan. Nah, saudara, saya mengutip dari satu artikel dari Darrell Gardner and Louis Barrett dari satu buku yaitu Missional Church, saudara. Dan ini satu hal yang menarik di mana kita perlu percaya bahwa kita harus tahu bahwa kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi the missional church. Kenapa kita harus menyadari ini? Pertama, saudara, kita lihat di dalam layar, karena a missional ecclesiology is biblical. Jadi pertama adalah, kenapa kita harus menganggap serius pengutusan Allah kepada kita? Karena kita menjalankan something biblical. Apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang diajarkan kitab suci. Yang kita yakini adalah sesuatu yang diajarkan kitab suci. Dan yang kita perjuangkan secara eksplisit diajarkan oleh kitab suci. Jadi kita melihat murid-murid Yesus, dia bukan hanya menjadi the missional disciples, tapi mereka menjadi the missional church yang juga mengutus orang lain untuk pergi memberitakan apa yang Tuhan rencanakan. Dan itu adalah sesuatu yang pertama, biblical. Kedua adalah historical, saudara. Maksudnya historical yaitu apa? Bagaimana kita melihat pengutusan Allah mengutus manusia, Allah mengutus Yesus, dan Yesus mengutus murid-muridnya, dan murid-muridnya mengutus murid-murid yang lain, semua itu tercatat di dalam sejarah. Bahkan saudara di dalam perjanjian lama pun sama. Allah mengutus siapa? Allah memberikan kesempatan kepada siapa? Dan kita melihat Allah memanggil siapa? Allah memanggil Abraham, Allah memanggil akan Ayub, Allah memanggil akan siapa? Yesaya, dan sebagainya. Semua itu tercatat di dalam sejarah. Maka di dalam peradaban hidup manusia, Allah bekerja di dalam sejarah. Dan sejarah mencatat setiap apa yang dikerjakan oleh para rasul, para nabi, semua yang dikerjakan adalah missional church. Yang dilakukan adalah sesuatu yang bersifat misi. Memberitakan Injil, membawa jiwa kembali kepada Tuhan. Maka sejarah mencatat semuanya itu, dan kita perlu respect dengan catatan sejarah itu. Bagaimana setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan, mereka semua menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam kondisi-kondisi mereka sendiri. Nah, saudara, kita mungkin bukanlah rasul, kita bukanlah nabi, tapi saudara, missional spirit ini ada pada hidup kita juga. Ada di dalam sejarah saudara dan saya juga. Bagaimana mungkin di dalam keluarga saudara belum ada yang Kristen, baru saudara yang Kristen. Dan waktu saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan pakai saya supaya saya bisa memberitakan Injil kepada keluarga saya. Dan waktu saudara mencoba untuk memberitakan Injil, saudara mungkin ditolak, berkali-kali ditolak. Saudara berusaha untuk mengenalkan Yesus, saudara dikucilkan. Dan waktu saudara berusaha untuk mengajarkan tentang pengajaran Tuhan melalui hidup saudara, dinikmati sih dinikmati, tapi akhirnya juga ditolak. Mungkin saudara merasa kecil hati, pesimis, dan sebagainya. Tapi lihat saudara, misi adalah sesuatu yang historical, di mana Tuhan bisa bekerja di dalam setiap apa yang kau kerjakan untuk membukakan kepadamu. Tuhan bekerja di dalam sejarah. Bukan sejarah orang lain, sejarah hidup kita. Tuhan bisa bekerja memakai kita untuk membawa sejarahmu kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, semua itu tidak bisa suruh orang lain. Doa, minta kepada Tuhan kuasa agar kita bisa melaksanakan menjadi the missional church di dalam histori, termasuk histori personal saudara dan saya. Ketiga, yaitu adalah bukan sekedar biblical, bukan sekedar historical, tapi juga adalah kontekstual, saudara. Maksudnya apa? Seringkali kita bilang, oh Alkitab mengajarkan tentang misi. Itu kan sudah di dalam zamannya kitab suci, zamannya perjanjian lama, perjanjian baru. Sekarang kita berada di dalam dunia yang lebih daripada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita sudah beda zamannya. Itu jadul yang dulu itu. Sekarang zamannya lebih keren. Nah, di zaman yang keren ini,
Apakah missional church dapat melakukan fungsinya? Saudara, menjadi gereja yang menjalankan missional spirit. Sudah satu sisi kita beradaptasi dengan budaya tertentu, tapi kita juga harus belajar untuk menunjukkan bahwa apa? Bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu lebih tinggi daripada setiap budaya-budaya. Setiap budaya harus takluk di hadapan Kristus. Setiap budaya harus kembali kepada Tuhan. Di satu sisi kita bisa menjadi seorang yang membawa Injil di dalam adaptasi dengan budaya. Jadi adaptasi terhadap budaya itu satu sisi positif, Saudara. Tapi juga bisa negatif. Maksudnya apa, Saudara? Kalau kita beradaptasi dengan budaya tertentu, misalnya yang dilakukan oleh Hudson Taylor, Saudara. Hudson Taylor seorang bule. Tapi waktu dia datang ke Cungkuok, dia akhirnya memberitakan Injil dengan cara apa? Dia berpakaian seperti orang Cungkuok. Lalu rambutnya dipotong seperti orang zaman Qing, dinasti Qing. Lalu orang-orang pertama menertawakan, waduh ini bule konyol banget sih. Apa bule kok pakai baju Chongsam dan sebagainya. Pertama diketawakan, tetapi akhirnya orang-orang mulai tertegur, yaitu apa? Ini satu-satunya bule yang mau bergabung sama kita, yang mau bercampur dengan kita, yang mau beradaptasi dan mau untuk belajar bagaimana memberitakan Injil masuk di dalam pergumulan kita. Nah, saudara, satu sisi ini sesuatu yang baik, tapi saudara harus ingat, budaya juga ada yang nggak beres. Bukan berarti saudara kalau saudara bilang, oh saya mau masuk ke dalam dunianya orang anak-anak jalanan. Maka anak-anak jalanan semua pada pakai tato semuanya. Maka saya apakah berkata, dengan semangat inkarnasi, saya akan memberitakan Injil kepada orang-orang bertato. Maka saya juga berinkarnasi, pakai tato untuk apa? Menjangkau jiwa. Sudah itu adalah hal yang tidak beres. Itu hal yang konyol luar biasa. Karena memberitakan Injil, membawa semangat inkarnasi. Tidak harus dengan saudara harus melakukan akan hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, lalu akhirnya saudara harus untuk mengatakan ini adalah semangat inkarnasi. Saudara, untuk menjangkau para apa? Misalnya untuk menjangkau eh, orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia prostitusi. Apakah berarti saudara dengan semangat inkarnasi berkata bahwa saya akan menjangkau orang-orang prostitut, maka saya akan menjual diri saya untuk menjadi pelanggan prostitut. Lalu dengan saya menjual diri saya menjadi penikmat prostitusi, lalu setelah itu dengan setelah menikmati, maka saya memberitakan Injil. Surah itu adalah satu pemurtatan. Itu cara yang paling jahat. Dan saya dengan telinga saya sendiri mendengar, ada orang yang memberitakan Injil dengan cara seperti itu. Konyol luar biasa. Maka mengatakan, bukankah Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia, dia berinkarnasi? Yes, kalimat itu betul, bahwa Yesus menjadi manusia, dia berinkarnasi. Tapi masalahnya, Yesus waktu jadi manusia, dia nggak berdosa. Dia nggak ikut cara orang berdosa. Dan dia nggak ikut-ikutan berdosa. Yang terjadi adalah orang-orang di dunia ini bilang dengan semangat inkarnasi Yesus, saya turut berdosa. Dan waktu saya perlu berdosa, saya menyadari saya berdosa, dan saya melihat bagaimana orang-orang bergumul dosa apa, dan saya baru bisa memberitakan Injil. Soalnya itu cara berpikir yang bagaimana? Itu cara penginjilan yang bagaimana? Soalnya seringkali kita nggak peduli, bukan? Oh, pokoknya orang ini menginjili, puji Tuhan, haleluya, amin. Daripada saya nggak pernah menginjili, orang itu paling minimal memberitakan Injil. Tapi sudah, memberitakan Injil tapi dengan cara yang salah, cara yang murtad, Tuhan tidak mungkin berkati. Meskipun mungkin dia bisa menjangkau dengan orang banyak, tapi itu membodohi orang-orang percaya kepada Tuhan. Maka sudah kita tidak bisa dengan sembarangan memberitakan Injil. Kita harus memberitakan Injil dengan konten yang benar. Konten yang kudus. Tidak bisa sembarangan untuk kita melakukan downgrade terhadap konteks tersebut. Maka mari kita saudara pikir baik-baik. Gimana saya bisa menjadi orang-orang yang mencerna inkarnasi Tuhan dan dengan jiwa misi saya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sudah ada masanya kita bisa beradaptasi dengan budaya. Tapi ada masanya juga budaya harus takluk kepada Kristus dan kembali kepada
Buddha yang benar. Keempat, saudara, yaitu kita kenapa harus menyadari pengutusan missional church menjadi penting bagi kita. Karena missional church itu mengajarkan kepada kita sesuatu yang bersifat eskatologi. Eskatologi yaitu apa? Tuhan akan menggerakkan di dalam kedinamisannya untuk menyempurnakan apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kita. Kadang-kadang kita waktu melakukan segala sesuatu penginjilan kita ditolak. Dan waktu kita ditolak, mungkin kita merasa tersendiri, kita merasa terkucilkan, dan kita seakan gagal. Tapi saudara, di dalam apa yang kita kerjakan, kelihatannya kita gagal. Tapi Tuhan justru memberikan penyempurnaan. Jadi saudara jangan takut kalau sudah melayani Tuhan, seakan-akan sudah dengan doktrin yang benar, tapi kok tetap dimaki, nggak ada Roh Kudus ya. Atau mungkin kita sudah melakukan dengan apa yang benar, tetapi kok kita justru disalahgunakan oleh orang lain ya. Dan mungkin kita sudah melakukan dengan sejujur-jujurnya, tapi kita kok dianggap ngesok sendiri ya, anggap diri paling benar ya. Mungkin kita merasa bahwa hati disakiti, hati didesak oleh orang lain, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang kecil hati. Yes, kadang-kadang kita ngerasa dunia kok nggak fair ya. Tapi sudah percayalah, apa yang kita kerjakan bersifat eschatological. Yaitu apa? Hari ini kita tidak tahu jawabannya apa. Kenapa semua harus terjadi pada kita? Tapi saudara, karya Roh Kudus tetap bekerja menuju penyempurnaan semua yang dijadikan Tuhan. Sehingga setelah semuanya sudah lewat, saudara akan sadar bahwa Tuhan tidak tinggal diam dalam setiap apa yang kita kerjakan. Saudara, kadang-kadang kita coba lihat, banyak para missionary yang apa? Waktu ada seorang memberitakan Injil. Waktu dia memberitakan Injil, dia akhirnya diusir, saudara. Kenapa? Karena kamu kayak orang suci saja. Kamu juga orang gak beres kok. Ngapain kamu harus memberitakan Injil kepada saya? Saudara, biasanya yang paling sulit adalah keluarga. Seorang anak kalau misalnya mau menginjili papanya, papanya bilang, kalau kamu mau injili papa, hidup kamu harus beres dulu. Nah, seringkali kita diterima seperti itu, kita langsung ciut. Kenapa? Yes, saya memang nggak beres hidupnya. Saya memang nggak sempurna hidupnya. Maka orang tua sudah tahu cacatnya kamu, sudah tahu nggak beresnya kamu, sudah tahu apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan burukmu, sehingga akhirnya setiap kali apa yang kamu katakan mental karena apa? Karena ada cacat-cacatnya hidupmu. Tapi sudah nggak perlu khawatir. Kenapa? Memang nggak kalau saudara sadar diri manusia berdosa, semua pasti tahu, semua pasti punya cacat itu. Nggak peduli pendeta maupun bukan pendeta, sama punya cacat, saudara. Tapi sudah tetaplah bertekun untuk memberitakan inkarnasi Tuhan di dalam Injil. Kenapa, saudara? Dengan saudara tetap konsisten, maka setiap kegagalan kita, keterbatasan kita, itu akan tertutupi. Karena apa? Roh Kudus akan bekerja di dalam waktunya dan di dalam caranya untuk menyempurnakan apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita untuk menikmati damai sejahtera di dalam memberitakan Injil. Dan yang terakhir, saudara, pengutusan Allah untuk kita menjadi the missional church bisa dijalankan secara praktis. Bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Maka saudara jangan mengatakan bahwa itu tugasnya para missionary, itu tugasnya pendeta, itu tugasnya penginjil. No, ini juga tugas kita semua. Semua orang, tidak peduli saudara orang berpendidikan tinggi maupun tidak berpendidikan tinggi. Saudara bisa menjadi utusan Allah. Melakukan praktek-praktek mission di dalam konteks kehidupan saudara masing-masing. Maka saudara jangan kecil hati, saudara. Mari kita percaya, inkarnasi Tuhan dapat memberikan konten, dapat memberikan semangat, dapat memberikan akan satu perjuangan untuk kita yakin bahwa apa? Tuhan memanggil kita semua di dalam kuasanya untuk memberitakan berita inkarnasi yang hanya digenapi dalam Kristus Yesus, memberikan keselamatan, pengampunan, dan memberikan hidup yang kekal. Maukah saudara kita hari ini yang memasuki bulan Desember ini, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikan aku seorang yang taat kepada Tuhan. Jadikan aku orang yang mau menjadi
utusan Allah di keluargaku, di sekolahku, di kampusku, dimanapun Tuhan tempatkan saya, di Indonesia, di Taiwan, di Hong Kong, di China. Kalau Tuhan memberikan akan waktu hidup, memberikan nafas hidup, memberikan akan kesempatan untuk kita bisa melakukan semua ini. Tuhan, bawalah aku dapat mencerna semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sama-sama mohon kepada Tuhan. Supaya melalui apa yang kita hari ini ikuti, melalui apa yang hari ini kita dengar, mari kita jangan sekedar melewati begitu saja. Tapi mari kita mohon kepada Tuhan, inkarnasi Tuhan biarlah menyentuh hatiku. Bukan hanya menyentuh jiwaku saja, tapi juga sentuhlah pikiranku, hatiku, dan kelakuanku. Sehingga aku dapat menjadi utusan Allah yang sungguh-sungguh terjadi. Sehingga setiap apa yang kukatakan tentang Injil, yang kupikirkan tentang Injil, yang kuperjuangkan tentang Injil, sehingga setiap pelayanan yang kita sama-sama kerjakan, baik kita di keluarga, baik sekolah, maupun dimanapun sudah ditempatkan, sungguh-sungguh inkarnasi Tuhan menuntun hidup kita. Maukah saudara dipakai Tuhan menjadi utusan inkarnasinya? Saudara bukan menjawab saya. Jawablah dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan mohon Tuhan berbelas kasihan memimpin hidup. Maukah saudara berdoa? Memohon Tuhan utus saya. Memohon Tuhan jadikan saya pemberita inkarnasi. Dengan semangat Allah rela jadi manusia, aku mau menjadi seorang yang percaya, turun membawa kepercayaanku, terberitakan bagi orang yang belum percaya. Maukah engkau berkata, ini saya Tuhan, utus saya. Sudah bukan menjawab saya, sudah menjawab Tuhan yang berbicara di dalam hati hari ini. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kalau kami dapat mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami yang seringkali kami orang-orang yang kecil hati. Karena kami adalah orang-orang yang seringkali dengan kekuatan sendiri, kami belajar untuk mengenal hidup kami. Kami sangat bersyukur atas Theology of Christmas yang mengajarkan kami untuk memahami kembali tentang apa arti inkarnasi. Kami tahu ya Tuhan, banyak orang hidup di dalam simpang siurnya ajaran, sehingga kami seringkali nggak bisa mengadopsi semangat inkarnasi. Tapi melalui pembahasan kami hari ini yang kami sudah dengar, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami jangan menjadi orang-orang yang membuang diri karena kami tidak paham apa arti inkarnasi Tuhan. Semakin kami mendengar inkarnasi-Mu ya Tuhan, semakin kami sadar kami harus hidup menjalankan semangat inkarnasi dalam hidup kami. Kami seringkali terlalu sombong. Kami seringkali terlalu tinggi hati. Sehingga kami kurang memiliki humility di dalam kami menjadi orang percaya. Tuhan, ajar kami menjalankan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Waktu Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ajarlah mereka. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tolonglah kami ya Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh setia untuk berpegang kepada kuasa Tuhan. Karena kami percaya hanya dalam kuasa-Mu saja kami baru dapat pergi dan menjadikan semua bangsa murid. Inilah doa kami Tuhan, sanggupkan kami, dan khususnya kami yang hari ini sudah mendengar. Utuslah kami Tuhan, pimpinlah kami, ajarkan kami bagaimana menjalankan yang terbaik di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur menyerahkan setiap apa yang kami hidupi di dalam kehidupan kami. Biarlah yang terbenar, yang termulia, dan yang terpercaya, semua senantiasa dapat dikerjakan dengan setia di dalam penyertaan Roh-Mu yang kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan tutup pertemuan hari ini dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.